guys, welcome to NIT Podcast, Niners Islamic Things Podcast. Jadi, di Niners Islamic Things Podcast ini kita akan membahas kisah-kisah inspiratif tentang teman-teman ini yang misalnya, bisa meningkatkan keimanan kita nih. Nah, kali ini hostnya aku Dini Amalia dan bersama teman-teman. Dengan aku Raya. Aku Jalfa. Oke guys, jadi kali ini nih sebelum masuk ke cerita-cerita kalian nih, aku mau ngajak kalian renungan sedikit nih. Pernah nggak sih kalian merasa bahwa wah Allah tuh baik banget, Allah mendengar segala doaku, bahkan Allah tuh punya rencana atau plan yang lebih baik gitu dari yang aku rencanakan sebelum-sebelumnya. Nah, cerita-cerita sesederhana ini tuh membuat kita kayak realize, oh ternyata Allah itu sepeduli itu ya sama kita. Jadi rasa bersyukur kita tuh meningkat dan keimanan kita tuh tetap bertahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapa nih di antara kalian yang punya kisah-kisah sederhana itu nih untuk menginspirasi teman-teman? Mungkin dari aku ya. Boleh. Kalau dari aku sih, kalau dibilang sederhana, jujur cukup berimpact ya di kehidupan aku sampai sekarang. Okay. Karena dulu tuh sebelum masuk SMA, aku nih ada 2 pilihan sekolah, A dan B, anggap aja ya. Ya, jadi bimbang gitu ya, bimbang mau kemana. Dan di A nih sebenarnya aku udah yang kayak ngurusin semua berkas udah lengkap, tinggal kan harus tes, jadi harus tinggal tes. Tapi dari sisi orang tua tuh kurang setuju karena ada satu dan lain hal. Karena orang tua nih setujunya aku mau ke sekolah yang B. Pokoknya dari aku awal SMP tuh udah yang ke sekolah B terus. Oh, jadi nggak ada nih kepikiran untuk yang ada lain. di posisi Iya, sekarang. betul. Sempet ada kepikiran, tapi kayak langsung ditepis gitu karena orang tua tuh nggak setuju banget, bener-bener nggak kepikiran ke SMA 9 lagi lah. Kayak hopeless gitu Iya, ya. udah Kayak, hopeless, udahlah, jadi nggak nggak mungkin kepikiran. gua di sini. Tapi karena aku tuh sebenarnya doa ya, selalu doa ke Allah. Aku tuh kurang mau nih di sekolah yang orang tua aku pengenin. Sampai akhirnya di akhir-akhir pendaftaran SMA negeri, doa aku tuh dikabulin lah, bisa dibilang sama Allah. Allah tuh ngedenger banget doa aku. Tiba-tiba Allah ngebuka pintu hati kedua orang tua aku sampai akhirnya mereka memperbolehkan aku untuk daftar ke SMA 9. Dan dari yang tadinya kekeh banget sampai akhirnya Allah tuh melembutkan hati mereka berdua. Iya. Jadi dilunakkan gitu hati-hati. Iya. Diketuk lah pintu hatinya. Jadi aku dari situ sih itu hal yang sampai sekarang pasti berimpact kan, karena aku masuk SMA yang aku mau, aku belajar dengan teman-teman yang aku pikir aku bakal bisa di sini gitu. Tapi ternyata Allah ngedengerin, Allah mengabulkan hal yang kayaknya nggak mungkin. Ya, Masya Allah cerita dari Raya kayak hikmahnya di sini kayak kita nggak perlu berfokus kepada satu titik aja, karena bisa jadi di titik lain kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih gitu guys. Betul kan? Iya, jadi kalian merasa kayak wah ternyata alhamdulillah banget nih aku bisa ada di titik ini. Nah terus kalau misalnya Zalfa nih, ada nggak sih kisah sederhana kamu, kisah sehari-hari kamu lah yang kamu ngerasa kayak wah ini sebenarnya hal kecil loh, tapi ternyata nggak yang Allah tuh mendengar hal yang sekecil itu. Coba deh kalau dari kamu. Kalau aku tuh bener-bener hal yang sederhana sih. Aku tuh kan di SMA ini tinggalnya sendirian. Orang tua aku tuh di kampung. Oh, kamu ngekos? Enggak, aku punya enggak. rumah, Oh, tapi dia aku punya sendiri. rumah. Aku kira kamu ngekos. Enggak. Nah, terus aku tuh sering ngerasa kesepian gitu. Ya kan sendiri ya, kalau hari Sabtu Minggu itu kayak benar-benar kerasa banget sepinya. Terus di sekitar sebulanan terakhir aku tuh mulai ngerasa apa-apa tuh aku pengen ngadu, apa-apa aku pengen cerita ke Allah gitu kan. Aku cerita, aku nih ngerasa sepi, aku nggak pengen ngerasa kesepian. Iya, karena juga kamu kayak di sini juga sendiri kan, nggak ada siapa-siapa nih, kamu bingung harus ngadu kemana, Iya. gitu. Aku care banget gitu. Ya, terus habis itu ada unexpected moment di mana di hari Minggu, jadi dari hari Sabtunya aku tuh udah ngerasa kayak bener-bener sepi banget, berasa kayak kok aku sendirian gitu banget gitu ya. Orang merasa kayak orang paling sendirian di muka bumi kayak Iya. ya. Oke, too much-nya begitu guys. Ya begitulah. Terus tiba-tiba di siang hari aku ditelepon sama mamaku. Oke. Diajak
kayak staycation gitu keluarga. Staycation, guys. Jadi hal-hal sekecil itu tuh bikin aku ngerasa nggak kesepian gitu loh. Wow, Masya Allah banget guys. Kayak dia tadi tiba-tiba sendiri, dia nggak tahu harus mengapain, tiba-tiba diajak staycation. Itu kan hadiah yang misalnya kenikmatan duniawi yang datang dari Allah, kayak Allah langsung memancarkan hikmahnya kepada kita gitu kan. Nah, jadi kayak kita nih bisa nge-realize dari ceritanya Raya sama Zalfa, bahwa kayak dari perkataan sesederhana itu bisa jadi doa. Dan walaupun kita kayak kesannya gak serius gitu, kayak main-main aja, tapi Allah tuh mendengar perkataan kita gitu loh. Allah mendengar doa kita, dan bisa jadi Allah mengabulkan di titik itu juga, di detik itu juga guys. Jadi ya makanya kalian kalau berdoa nih, hikmahnya nih kepada teman-teman, kalian harus berdoa yang baik-baik ya guys, supaya Ucapan ada doa. ya ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Kita nggak tahu omongan kita segimana bahayanya, itu bisa beneran terkabul sama Allah. Nah gitu kan ya guys. Oke guys, jadi aku rasa ini udah cukup sih buat teman-teman juga, jadi renungan buat teman-teman podcast semuanya. Kayak kisah-kisah dari Raya dan Zalfa ini bisa jadi kisah inspiratif kita untuk direnungkan. Kayak misalnya aku berharapnya hikmahnya kalian bisa eh, menyadari gitu. Oh, kayak kita harus bersyukur, kita lebih bersyukur kepada Allah, karena sebenarnya Allah itu tahu apa kebutuhan kita. Nah, oke guys, sampai sini aja NIT Podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di next podcast. Bye-bye.